Bang Doli, gimana Bang Doli ini respon dari Bang Riza? Sebenarnya kan selalu menang yang diusulkan. Ini Kang Emil juga harapannya yang diusulkan untuk di Jakarta juga. Silakan Bang Doli. Betul. Jadi biar imbang, tadi kan kader Golkar diusulkan pertama kali oleh Gerindra. Nah ini biar imbang, saya Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengusung Ariza Patria menjadi calon gubernur di Jakarta, ya kan? Nah, biar bisa nanti di exercise juga gitu. Jadi iya maksudnya begini, bisa saja segala tadi saya kira itu kita masih punya waktu ya seperti yang sampaikan Pak Erlangga juga ya, masih punya waktu untuk bisa melihat berbagai kemungkinan, jadi jangan ditutup ya. Jadi Pak Riza ini ya masa ke Tangerang Selatan ya, uji cobanya di Jakarta lah gitu. Jadi biar apa namanya, biar sejalan pengalamannya kira-kira begitu ya. Nah jadi nanti kita lihat mana nanti yang paling memungkinkan untuk bisa menang, karena begini, tidak ada partai politik atau siapapun ya yang menghadapi kontestasi itu tidak ingin menang, pasti semuanya ingin menang. Dan salah satunya ukuran yang paling saintifik, yang paling ilmiah gitu ya, memang bukan segalanya, tetapi selama ini pengalaman menunjukkan bahwa hasil survei ya yang menunjukkan elektabilitas itu sangat membantu kita untuk mengambil keputusan. Makanya ada 40 hari lagi ya, nanti kita lihat mana yang paling besar kemungkinan menangnya, baik buat Golkar maupun kebersamaan kita, sebaan kami di Koalisi Indonesia Maju bersama dengan teman-teman Gerindra. Ya, Bang Hensat, ini langkah yang dilakukan Partai Golkar, Ridwan Kamil ini akan dikembalikan atau di Pilgub Jabar kan ini apakah untuk mengamankan Golkar di Jawa Barat sebenarnya, atau apa yang bisa dibaca dari manuver ini? Ridwan Kamil tuh yang paling enak majunya di Jabar. Jadi kalau Golkar kemudian memasangkan atau menugaskan Ridwan Kamil di Jabar, ya itu masuk akal sehat juga gitu. Karena kalau dia dipindah ke Jakarta, kan tantangannya baru, challenge-nya baru gitu. Dan yang mesti dihadapi adalah Anies Baswedan gitu ya. Walaupun Anies Baswedan kan sampai hari ini masih misteri juga nih, dia bisa maju apa enggak. Kalau saya sih yakinnya karena dia elektabilitas tinggi pasti lancar juga tuh. Kalau bisa dari Kim, artinya Kim merestui gitu ya. Jadi kalau kemudian Golkar mengembalikan atau menugaskan Ridwan Kamil di Jawa Barat ya masuk akal. Tapi bagaimana kemudian dengan Kim sendiri yang sebenarnya Bang Riza tadi saja sudah mengatakan harapannya Ridwan Kamil tidak dijabarkan lagi. Ya itu ada teknologi yang namanya lobby politik. Jadi nanti mereka pasti akan bicara-bicara gitu kan. Kayak tadi kan Gerindra sudah bilang gitu. Waktu Jokowi Ahok usung menang. Terus Anies Sandi menang lagi. Jadi PD-nya udah tinggi juga. Dan waktu Jokowi diusung Gerindra dan Anies diusung Gerindra juga ada Hensatnya tuh. Jadi Hensat juga menang 2 kali juga Bang Riza. Karena ikut lagi 24 ikut lagi ya. Nah itu balik lagi ke Ridwan Kamil, itu yang paling masuk akal. Jadi kalau kemudian ya, ini kan mau dibagi misalnya Golkar di Banten ada jagonya sendiri kuat. Terus kemudian di Jawa Barat juga jagonya sendiri kuat. Di Jawa Tengah mungkin giliran Gerindra gitu ya. Kemudian di Jawa Timur kan bersama-sama, dan ada daerah-daerah lain juga yang mungkin bisa bersama-sama juga dengan Gerindra, tinggal diatur-atur aja. Ini kan 500 lebih pilkada ya, jadi menurut saya sih masih bisa diperbincangkan, hanya saja memang tidak bisa dipaksakan koalisi nasional harus selalu bersama-sama dalam perhelatan pilkada. Bahkan kan Kaisang sendiri sudah bilang, di Banten kita beda ya Pak Erlangga ya. Jadi artinya kalau ada KIM di level nasional, kemudian di dalam pilkada KIM memiliki persepsi politik beda-beda gitu sendiri-sendiri, ya itulah politik. Jadi memang di nasional berbeda, kepentingannya di daerah juga berbeda. Karena ya itu tadi Bang Doli sudah mengatakan, setiap kontestasi para kontestan pengennya menang, ya perhitungan-perhitungannya beda-beda gitu jadinya. Oke, kalau gitu nanti usai jeda saya akan tanyakan ke Bang Doli, apakah artinya di pilkada serentak ini memang sudah siap untuk berseberangan pikiran juga dengan sesama koalisi atau sesama partai politik di Koalisi Indonesia Maju, Bang? Sesaat lagi bisa dijawab usai jeda. Kami kembali usai jeda.
Iya Bang Doli, kalau tadi Bang Henry Satrio mengatakan koalisi bisa saja satu untuk di tingkat nasional, tapi kalau untuk pilkada serentak bisa saja berseberangan. Kalau dari Golkar ini apakah sudah siap jika nanti akan berseberangan juga dengan sesama di koalisi Indonesia Maju? Saya kira narasinya bukan begitu ya yang harus kita kembangkan ya. Pertama begini, bahwa kita kan di dalam menghadapi pilkada ini, tentu pertama kali yang kita pertimbangkan adalah apakah tokoh-tokoh yang kita usung itu membawa kebermanfaatan atau kebaikan, membawa perubahan terhadap daerah itu atau tidak. Jadi pasti kita mengusung kader-kader terbaik kita gitu, setiap partai politik gitu. Nah yang kedua tadi, judul besarnya adalah semua ingin menang gitu. Jadi dengan harapan, dengan asumsi, dengan tokoh yang terbaik yang kita usung, maka kemudian itu memungkinkan untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat dan mempunyai akseptabilitas, kemudian elektabilitas yang bagus, dan itu menjadi peluang untuk menang. Nah, itu saya kira semua prinsip-prinsip yang semua partai politik pasti akan pegang soal prinsip itu. Nah, bahwa pilkada 2024 ini memang agak berbeda, berbedanya adalah karena waktu pilpres, pileg itu berdekatan dengan pilkada, jadi kita punya cerita-cerita indah, cerita manis ya. Misalnya kami di Koalisi Indonesia Maju ya punya success story mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, kami sudah sepaham, kami sudah sepakat sebisa mungkin ya kerjasama politik atau cerita indah yang pernah kita bangun sama-sama di Pilpres itu kita rawat selama 5 tahun ini ke depan menghadapi event pilkada, event apa saja termasuk event pilkada. Nah, jadi sebisa mungkin kita bisa bekerja sama, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian nanti akhirnya punya pilihan ya antara kita misalnya punya kader terbaik, Gerindra punya kader terbaik, partai lain juga punya kader terbaik gitu. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Henry Satria bahwa ya pilkada ini nggak bisa dijiplak bulat-bulat ya, konstelasi politik nasional itu dijiplak bulat-bulat ke daerah belum tentu bisa persis sama karena kepentingannya berbeda, situasinya berbeda, dinamikanya berbeda, bahkan yang paling gampang hasil pileknya pun berbeda, kursinya itu beda-beda gitu. Jadi nggak selamanya bisa disamakan. Nah, oleh karena itu posisi Partai Golkar ya sebisa mungkin kami akan menjaga kebersamaan ini. Tapi kalaupun misalnya pada akhirnya masing-masing partai politik dalam KIM ini punya kalkulasi sendiri-sendiri, ya ini yang saya katakan, ya kita fastabiqul khairat aja, berlomba-lomba dalam kebaikan, kan gitu. Ya. Misalnya contoh ya, kayak di Banten ya, kami punya Airin, kemudian teman Gerindra punya Pak Andra Soni, gitu. Ini kan all KIM final, gitu kan. Jadi ya itu, jadi sesama KIM karena kami menganggap baik saja, KIM ini baik, punya sejarah baik, ya makanya kita berlomba dalam kebaikan saja. Atau bahasa ketua umum kami itu bertanding untuk bersanding, kira-kira begitu. Oke, Bang Hensat, jadi akankah menemui kesepakatan atau bagaimana nanti dinamikanya melihatnya nanti? Enggak, saya rasa setiap partai politik sudah cukup dewasa ya menghadapi pilkada ya. Sumatera Barat misalnya, Gerindra itu bersama PKS. PKS Gerindra sudah deklarasi. Golkar ini juga nggak apa-apa. Jadi memang menurut saya sih biasa-biasa aja menghadapi itu. Justru yang menarik adalah bagaimana kita melihat konstelasi di kandang banteng, di kandangnya PDI Perjuangan. Sumatera Utara misalnya, atau Bali misalnya, yang PDI Perjuangannya pasti akan bersama-sama tuh KIM untuk melawan PDI Perjuangan, supaya PDI Perjuangannya nggak terlalu dominan di Bali. Atau Sumatera Utara yang sudah jelas-jelas bersama Bobi Nasution, sementara Edi Rahmayadi yang incumbent ini justru belum punya perahu nih. Sementara PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri gitu. Jadi kalau yang PDI Perjuangannya dominan, kelihatannya KIM ini satu suara. Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara. Tapi kalau yang lain nanti dulu gitu. Konstelasi Sumatera Selatan misalnya, itu Golkar juga ada beberapa jago, Gerindra juga ada beberapa jago. Balik lagi misalnya ke Sumatera Barat. Sampai hari ini kan Golkar belum berkomentar, sementara sudah ada Mahyeldi Fasko, yaitu PKS Gerindra. Jadi kalau kemudian konstelasi Pilpres
yang PKS-nya tidak ada di KIM, begitu pilkada bisa berkoalisi dengan PKS gitu. Kalau gitu Bang Riza gimana? Jadinya Gerindra ke depannya bagaimana ini nanti khusus di Jakarta? Singkat saja Bang. Ya seperti sampaikan tadi Pak Doli bahwa sedapat mungkin kita ingin berkoalisi ya. Namun demikian kan partai masing-masing punya kalkulasi, hitungan, melihat karakteristik, melihat kesiapan kader dan lain sebagainya. Jadi saya kira tidak mesti sama linear, tidak. Belajar dari pilpres, pilkada sebelum-sebelum tidak pernah linear. Tapi sedapat mungkin akan diupayakan. Terkait beberapa daerah memang menjadi perhatian kami bersama termasuk di DKI Jakarta. Jadi sekali lagi Jakarta masih punya waktu buat partai koalisi selama 40 hari ke depan. Nanti siapapun yang diusung kita akan bersama-sama memperjuangkan dan memenangkannya. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bang Riza Patria, terima kasih Bang Hendri Satrio dan juga terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan lihat bagaimana dinamika ke depannya. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali bersama Caca Anissa untuk hadir dengan sejumlah informasi. Ada apa Caca? Benar sekali Agita, saat lagi kita akan hadirkan informasi di mana politikus Golkar Yusuf Hamka ini menceritakan mengenai namanya yang digadang-gadang ini masuk dalam bursa pemirsa di Pilkada Jakarta. Selain itu juga pemirsa informasi mengenai pra peradilan Peggy ini juga menarik untuk kita bahas sesaat lagi.